Kalau kita membaca surat Al-Mu'minun ayat 103, sangat ngeri sekali. Barang siapa yang timbangannya lebih ringan, kebaikannya lebih berat jeleknya, fi jahannama khalidin, dia di neraka selama-lamanya. Taruhlah kita mendapatkan syafaat karena pernah bersolawat, tapi kita sudah gosong, sudah hancur di dalam neraka, baru dikorek-korek oleh malaikat Malik. Ya, karena nanti di padang mahsyar itu Rasulullah akan sedih ketika melihat umatnya tidak ada yang bersinar di dalam jidatnya. Karena kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nanti akan ada simah, tanda di jidatnya. Tanda apa? Tanda bekas sujud. Dengan itulah Rasulullah akan bisa mengenali siapa umatnya yang sebenarnya. Makanya ketika saya menerangkan masalah bab sujud, ketika kita sujud buka peci kita lebar-lebar. Jangan sampai ketika kita sujud topi peci ini menghalangi kulit kita ke tempat sujud. Itu syaratnya sujud. Ketika kita sujud begini, yang nempel ke tempat sujud bukan jidat kita tapi topi kita, peci kita. Disitulah kita tidak akan mendapatkan simah nanti di padang mahsyar. Enggak ada tandanya. Dari jauh ditengok gelap. Ya, orang-orang yang jidatnya sering nempel ke bumi, maka itulah yang nanti masuk dalam kategori simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dia mendapatkan tanda nur cahaya dari bekas sujudnya ketika di dunia. Makanya kalau bepergian kita planningkan dalam hati, hari ini akan pergi ke Bengkong contoh. Kita mesti pastikan nanti sholat misalkan zuhur di Bengkong di masjid ini, pastikan bawa perlengkapan sholat. Maka ketika kita sudah menyiapkan, aku mau pergi nanti sholat zuhur di sini, ketika kita jalan di perjalanan kita mati, maka status kita adalah sedang menantikan sholat. Ya, jangan sampai kita pergi kita tidak niatkan dalam hati nanti akan sholat di sini. Ketika kita tidak meniatkan demikian, maka ketika kita mati status kita bukan menanti kebaikan. Apalagi perginya pergi maksiat, ya. Karena kata Rasulullah, buatlah semua urusanmu untuk menanti kebaikan. Ketika kita sudah sholat subuh nih, nanti kita mau pulang, berdoa, ya Allah, takdirkanlah hamba untuk sholat zuhur nanti dengan berjamaah. Yang penting sudah niat dan sudah dipersiapkan. Ketika tenggang waktu ini kita meninggal, maka status kita adalah sedang menanti sholat berjamaah. Ketika itu terjadi pada kita, malaikat berebutan untuk menyambut roh kita. Karena kita sedang menanti kebaikan.